Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan website saya untuk ujian akhir semester di mata kuliah pemrograman web. Baik, insya Allah akan langsung saya mulai. Baik, tugas pertama yakni menampilkan tampilan dari website yang telah dibuat. Baik, seperti yang sudah dipelajari bahwa konsep yang ditentukan untuk website kali ini adalah bertemakan koperasi. Jadi karena itu saya memberi caption di sini, selamat datang di my web gue. Kemudian masuk untuk mengolah data anggota, transaksi, serta laporan keuangan koperasi. Baik. Mula-mula kita akan login. Nah, ini adalah tampilan indeks ya. Berarti untuk tampilan untuk login ke website ini. Kemudian telah dijelaskan bahwa ada 3 pembagian, yakni ada bagian administrator, kemudian ada bagian pegawai, kemudian ada bagian anggota. Baik, di sini ada 3. Dengan itu saya akan coba dulu yang administrator. Kemudian di sini saya kasih nama dengan Yasir ini. Kemudian passwordnya 1. Kemudian login. Baik, ini adalah tampilan utama dari website ini. Nah, koperasi gue, kemudian ini. Ya baik, pertama-tama saya jelaskan dulu dari tampilan awal ini. Ini adalah ini sampul judul ya. Kemudian ini judul dari aplikasinya. Kemudian di bagian sini ada bagian profile. Kemudian di sini ada saya kasih avatar saya kucing hitam ini, kemudian ada nama saya, kemudian akses sebagai administrator, kemudian loginnya pada waktu yang telah tertera. Baik, kemudian di sini adalah tampilan awal saat pertama kali masuk. Ini adalah Ini adalah halaman utama. Silakan pilih menu di atas untuk mengakses fitur yang tersedia di web kami. Baik, kemudian di sini juga ada bagian kegiatan. Ini adalah berupa video. Kemudian ada galeri. Ini tidak bisa karena ini slide otomatis. Baik, kemudian yang harus dijelaskan di bagian, karena tadi saya login sebagai administrator, jadi jadi saya harus menjelaskan dulu apa yang dimaksud dari administrator ini. Baik, administrator itu seperti kepalanya atau mungkin yang mengawasi pihak pegawai serta anggota. Jadi seperti yang memegang hak akses mereka itu adalah administrator. Jika ingin melihatnya, kita akan langsung pergi ke manajemen user. Baik, di sini ada tertera termasuk saya pribadi yang di sini yang sebagai administrator termasuk yang pertama. Kemudian ada yang namanya Yasir sebagai pegawai. Kemudian ada namanya Alfat sebagai anggota pertama. Kemudian ada Faid sebagai anggota kedua. Baik, di sini Di sini ada fitur yang tambah user. Berarti semisal dari administrator ini ingin menambahkan anggota atau mungkin menambahkan pegawai, itu cukup cukup bisa ditambahkan di sini. Baik, kita akan coba. Di sini tambah user, kemudian file di sini saya tidak bisa asal pilih file karena filenya tuh sudah tertera udah saya masukkan ke dalam kodenya. Jadi kita akan akses ini nanti. Baik, kemudian otorisasi di sini kita akan pilih sebagai pegawai baru ya. Kemudian di sini kita kasih nama newbie. Kemudian passwordnya kita gak usah ribet-ribet, 1 aja. Kemudian kita simpan. Baik, di sini sudah localhost menyatakan Anda berhasil menyimpan data user. Berarti kita telah menambahkan pegawai baru. Kemudian di sini sudah tertera. Baik, di sini newbie.
dengan apa namanya, otoritasi pegawai, sebagai pegawai. Baik, kemudian di sini dari setiap masing-masing dari user ini, dari user ini di sini ditambahkan ada 3 fitur. Ada fitur edit. Fitur edit ini yang dimana apabila mungkin ada kesalahan dari jadi kesalahan dari mungkin penamaan atau mungkin sebagai otoritasnya dari otorisasinya dia mungkin salah, kemudian mungkin kurang memberikan keterangan, kita bisa mengeditnya di bagian edit. Kita coba tadi yang di bagian pegawai yang baru, yang newbie ini, kita edit. Mungkin kita tambahkan keterangan. Oh, sini. Baik, keterangannya kita di sini tambahkan pegawai kedua. Pegawai 2. Kemudian jangan lupa simpan. Baik, data berhasil diperbarui. Jadi setelah kita lihat kembali di data yang newbie ini telah diberikan keterangan sebagai pegawai 2. Baik. Kemudian di sini ada bagian hapus. Ya, jadi kalau misalnya bagian hapus ini, jadi kita tuh sudah kita ini tidak akan bisa mengakses kembali. Jadi orang yang bernama newbie ini sudah tidak bisa mengakses website ini lagi. Jika kita menghapus, ini karena kita baru buat, kita tinggal hapus saja nggak apa-apa, karena belum ada isinya. Baik, kemudian di sini Lautaro menyatakan yakin hapus user ini, kita chat oke. Baik, data berhasil dihapus. Saat kita melihat ini lagi, dan ya, user yang bernama newbie tadi telah hilang, telah dihapus. Jadi dia tidak bisa mengakses website ini lagi sebagai pegawai. Kemudian di sini ada bagian aktif non aktif. Baik, di sini ini karena kita sebagai administrator mungkin kita memiliki otoritas untuk bisa menaktifkan atau menonaktifkan para anggota-anggota atau pegawai-pegawai yang ada di website ini. Jadi tak semerta-merta mereka bisa terus-menerus bisa mengaksesnya. Jadi kita bisa kita bisa menonaktifkannya supaya dia tidak bisa mengakses ini lagi. Misal, saya mungkin akan menonaktifkan anggota yang bernama Alfat ini. Jika kita kemudian kita telah menyatakan user berhasil dinonaktifkan. Oke. Baik, kita lihat di sini lagi keterangannya bahwa Alfat di sini dinonaktifkan. Baik, kalau begitu kita akan coba logout. Kemudian login, kita login sebagai anggota. Kemudian di sini namanya adalah Alfat. Password 1. Saat kita login, di sini langsung ada keterangan Anda tidak punya akses ke dalam sistem ini. Oke. Baik. Jadi gimana caranya ya? Jadi kita tinggal buka kembali. Jadi kita login kembali sebagai administrator, kemudian kita masukin password sama username. Nah, baru kita di Manage User ini kita kita atur dari nonaktif ini kembali menjadikan aktif kembali. User berhasil diaktifkan. Baik. Kita lihat lagi keterangannya, di sini sudah di sini status aktif. Jadi kalau kita logout, kita login kembali, kita masuk ke anggota, kemudian tadi yang bernama Alfat, masukkan password. Jika login, jadi hasilnya dia user bernama Alfat ini berhasil masuk bisa mengakses web ini. Baik, mungkin itu sekian dari di bagian ini, karena ada tiga bagian. Jadi ini adalah bagian pertama ya, ini bagian administrator. Ya, jadi sini sudah kita tampilkan. Baik. Kemudian kita akan kita akan lanjutkan ke bagian pegawai. Baik, di sini pegawai yang kasih saya Yasir. Sini. Oh, sebentar. Saya belum gantinya. Baik.
di sini apa, kita berperan sebagai pegawai. Jadi dengan nama Yasir, dengan surname Yasir, kemudian dengan hak otorisasinya adalah pegawai. Baik, kerjanya pegawai di sini adalah dia tuh sebagai mengawasi anggota-anggota yang karena ini bertemakan koperasi ya. Jadi kan di koperasi itu ada yang namanya pengajuan gadai, kemudian ada ngajukan peminjaman, kemudian ada jasa titip. Baik, jadi kita sebagai pegawai ini adalah yang memberikan hak apa namanya? Memberikan hak apakah apa yang mereka titipkan atau mereka ingin gadaikan itu kita bisa terima atau tidak. Baik, di sini telah diberikan 3 kolom. Di sini ada transaksi gadai, ada transaksi pinjaman, ada transaksi titip. Baik, mungkin saya akan jelasinnya waktu kita di bagian anggota karena jauh lebih nyambung. Karena di sini kita akan balik-balik lagi, sedangkan saya belum ada memberikan apa namanya pandangan secara umum untuk dari bagian anggota. Baik, seperti ini bagian transaksi gadai. Kemudian kita ganti lagi di bagian peminjaman. Nah, seperti ini tampilan peminjaman. Ini nanti akan terisi saat para anggota nanti akan mengisi. Kemudian di sini ada transaksi titip. Nah, di sini juga kosong. Oke, kalau begitu kita akan coba langsung ke bagian anggota. Baik, tadi anggota tuh ada 2. Saya kasih nama yang satunya Alfat, yang satunya Faiz. Yang Alfat ini yang saya sudah coba pertama kali untuk mengetes-ngetes apakah program ini website ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya sudah membuat baru itu yang bernama Faiz. Di sini jadi tidak lupa kita nyalakan anggota. Di sini kita masuk sebagai Faiz. Kemudian 1. Kita lihat dulu apakah benar kosong. Ya, ini kosong. Baik, kita. Nah, jadi saya jelaskan, untuk hak asas otorisasi anggota ini adalah orang-orang yang sudah termasuk sudah diizinkan atau mungkin bisa dianggap member untuk dalam website koperasi ini. Jadi seperti yang sudah ini sebagai kepalanya sebagai administrator, sebagai kepala. Jadi dia tuh memberikan hak akses kepada orang-orang yang bisa mungkin mengajukan gadai atau mungkin mengajukan peminjaman. Nah, orang-orang itu disebut sebagai anggota dari website ini. Di sini kita ini. Nah, jadi kan saya belum ada menjelaskan tentang yang yang bagian pegawai tadi. Jadi di sini kita akan langsung coba. Kita di sini pertama kita layangkan ajuan gadai. Baik, di sini tertera nama barang dan nilai barang. Nah, jadi kayak kita mengajukan barang yang ingin kita gadai. Semisal apa yang akan kita gadai? Maaf. Di sini kita mungkin akan gadai mobil. Kemudian nilai barang di sini kita ngajukan 70 juta. Baik, di sini kita ajukan. Baik, di sini langsung ada notifikasi ajuan gadai berhasil dikirim. Jadi tunggu keputusan pegawai. Jadi kita di sini sudah membuktikan bahwa ajuan gadai kita ini telah berhasil dikirim. Kemudian jadi di sini kita tidak bisa mengirim karena masih belum diverifikasi oleh pihak pegawai. Kalau gitu kita akan langsung lanjut lagi di bagian ajuan peminjaman. Ajuan peminjaman ini mau nggak mau ini pasti berupa uang. Berupa uang. Jadi di sini tidak akan ditanyakan apa dia mau barang apa yang mau pinjam karena dari pihak koperasi ini yang dikelola adalah uang. Jadi di sini langsung mengajukan jumlah uang yang ingin dipinjam. Misal kita mungkin mengajukan 5 juta. Di sini mungkin alasan peminjaman adalah beli handphone baru. Baik, kemudian di sini kita ajukan peminjamannya. Nah, kemudian ajuan peminjaman telah berhasil dikirim. Dikirim kemana? Dikirim ke pegawai. Baik, di sini sudah akan tertaruh status ajuan.
5 juta, kemudian alasannya adalah membeli handphone baru, statusnya pending, berarti ini masih belum diverifikasi, masih belum disetujui atau tidaknya dari pihak pegawai. Nanti akan ada berubah apabila sudah diverifikasi. Baik, mungkin kita lanjut lagi ke bagian titip barang. Nah, bagian titip barang ini langsung diterapkan apa barang yang ingin dititip. Jadi kalau misalnya mau uang langsung berikan nominal di situ ada berapa, atau mungkin mau barang semisal mungkin kunci motor atau mungkin laptop atau mungkin apa yang biasanya di ini ajuan titip barang mungkin berupa emas. Kalau kayak gitu kita akan ngambil contoh emas batangan. Emas batangan. Kemudian kita durasi di sini mungkin 1 minggu. 1 pekan. Baik, kemudian kita ajukan titip. Baik, di sini ajuan titip barang berhasil dikirim. Kemudian di sini tertera status ajuan kita yang kita titipkan adalah emas batangan, kemudian durasinya 1 pekan, kemudian pending. Berarti masih belum diverifikasi dan belum dilihat oleh pihak pegawai. Karena itu kita akan langsung logout. Jadi ini akan penjelasannya langsung 2 ya, bagian anggota dengan pegawai. Baik, kita langsung lanjut ke ke pegawai. Kemudian pegawai di sini namanya Yasir. 1, kita login. Kita langsung ke transaksi. Baik, di sini kita langsung ke transaksi gadai. Di sini sudah ada ajuan seperti yang tadi, ajuan transaksi gadai yang diajukan oleh anggota yang bernama Faiz tadi. Itu dia ngajukan mau menggadaikan mobil dengan nilai 70 juta. Tanggal ajuan yang seperti tertera. Kita pastikan dulu yang lain. Kemudian transaksi pinjaman ini tuh. Di sini transaksi peminjaman, jadi pihak Faiz tadi ingin meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Keperluannya adalah untuk membeli handphone baru. Status pending. Nanti aksinya ini apakah akan diterima atau tidak. Kemudian kita langsung ke transaksi titip. Transaksi titip di sini adalah transaksi pinjam emas batangan, kemudian durasi penitipan sekitar 1 pekan. Baik, kalau kayak gitu kita akan langsung otoritas kita adalah untuk menerima atau menolaknya ini. Jadi semisal dia ingin menggadaikan mobil sebesar 70 juta rupiah, kita terima. Jadi dia bisa jadi kita terima ajuan gadainya ke pihak koperasi. Terima ajuan ini ya. Baik, di sini sudah hilang karena sudah udah diurus, jadi tidak langsung tidak tersimpan karena akan kembali ke pihak Faiz tadi sebagai anggota. Kemudian ke kata transaksi pinjaman. Baik, di sini Faiz ini meminjam berupa 5 juta rupiah. Di sini keperluannya adalah untuk membeli handphone baru. Mungkin kita semisal kayak 5 juta buat banyaknya cuman pengen buat beli HP, jadi kita tolak. Baik, di sini kita akan coba yang tolak. Di sini akan tolak peminjaman ini. Oke. Baik, tadi kita tolak, jadi di sini sudah hilang karena kita sudah verifikasinya. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yakni transaksi titip. Transaksi titip adalah emas batangan 1 pekan, pending. Baik, karena dia cuma berupa titip, jadi kita terima saja ya. Ini cuma contohnya. Baik, terima ajuan titip ini. Oke, kita terima. Baik. Berarti selesai, kita logout dan kita coba kembali ke anggota. Kemudian di sini tadi atas nama Faiz dengan password 1, login. Baik, di sini kita akan melihat ini ajuan gadai. Baik, karena sudah ini verifikasi, jadi jadi barang yang kita gadai berupa mobil sejumlah dengan ini total pengajuannya 70 juta rupiah, statusnya telah diterima oleh pihak kita tadi, pihak Yasir tadi sebagai pegawai. Kemudian kita lanjut ke yang ajuan peminjaman. Baik, di sini tadi ajuan peminjaman adalah untuk beli handphone baru. Tadi yang kita dari pihak Yasir tadi menolak. Jadi di sini statusnya adalah ditolak. Jadi dia tidak bisa meminjam uang sebesar 5 juta di koperasi ini. Kemudian ada ajuan titip barang. Ajuan titip barang yang ini tadi emas batangan. Baik, tadi sudah diverifikasi oleh pihak pegawai tadi. Jadi statusnya adalah diterima.
kita akan logout. Nah, localhost. Jadi ini apa bentuk sebagai logoutnya ya. Terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Oke. Baik, mungkin sekian untuk bagian pembahasan pertama. Yang pembahasan pertama ini adalah apa namanya? Langsung tatap muka fitur-fitur yang tersedia di website ini. Baik, kemudian yang tahap kedua yakni penjelasan terkait kode-kodenya. Bentar. Nah. Baik, pertama di sini karena yang paling penting dari website ini kita memakai sebuah database. Database-nya itu tertera di sini sebagai DBS 3C Koperasi. Di sini ada bagian gadai, image, ada bagian peminjaman, ada bagian titip barang, kemudian ada user list. Baik, dengan gitu kita akan jelasin dulu dari awal. Baik, di sini ada aset. Aset di sini adalah untuk cek login. Jadi ini apa namanya? Untuk ini adalah kunci bagaimana website tadi tuh bisa bersambung dengan database yang telah kita buat. Jadi apa namanya? Jadi dengan koneksi.php jadi kita include. Nah, kemudian di bagian koneksi ini itu apa namanya? Berupa nama file yang diakses di program-program tadi. Program-program ini supaya bisa berjalan, supaya bisa terus menyambung ke apa namanya? Ke database-nya. Jadi saling ini. Apabila mungkin ada seperti tadi yang kita mengedit atau apa, jadi langsung apabila udah selesai itu akan terperbarui di bagian database-nya. Kemudian tadi di bagian logout, di situ sudah kita ada keterangan memberikan terima kasih telah menggunakan aplikasi kami. Baik, kemudian di sini ada CSS. Di sini adalah untuk apa namanya? Untuk memberikan gaya tadi di bagian art index-nya, di bagian loginnya. Kemudian di image ini ya ini foto-foto untuk mungkin apa namanya? Ya seperti ini foto profil ya seperti ini ya. Baik, kita lanjut ke page di bagian ajuan gadai. Nah, ajuan gadai di sini itu tadi yang kita apa namanya? Kita mengajukan gadai tadi. Kita mengajukan gadai. Baik, kita sambil loncat-loncat ke sini. Jadi saya akan jelasin juga di bagian anggota ya berarti ya. Anggota di bagian files, login, kemudian ajuan gadai. Nah, ini adalah tampilan dari program yang tadi saya tunjukkan, yang ini. Nih, program ini tuh untuk membuat ini, ajuan gadai ini. Yang profil ini berbeda ya, itu nanti. Ini yang kita tertuju ke ajuan gadai ini. Seperti nama barang, nilai barang, putusan. Itu kita nyambungnya ke bagian ajuan gadai ini. Kemudian di ajuan peminjaman, nah ajuan peminjaman sama saja. Tadi kan ada tempat ajuan gadai. Kemudian kalau kita pergi ke ajuan peminjaman, nah ini adalah tampilan peminjaman itu tadi yang ada program tersebut tadi. Yang ini. Kemudian ada ajuan titip ya seperti tadi yang selanjutnya. Ini ajuan titip barang. Nah, ini adalah ajuan titip barang. Ini adalah kode programnya. Ya baik. Nah, di sini adalah beranda. Di sini apa namanya? Beranda ini adalah home ini. Home. Datang di web ini. Jadi apa namanya? Sudah ini, kemudian ada gadai. Ya ini untuk tampilan gadai. Nah, itu tadi apa namanya? Yang ajuan gadai itu untuk dalamnya untuk diproses ke database. Untuk diproses database. Kemudian gadai ini adalah untuk apa namanya? Gayanya. Ya seperti apa? Untuk desain aplikasinya, desain webnya. Kemudian di sini ada home itu yang tadi. Kemudian ada manage. Nah, kalau manage di sini adalah apa namanya? Untuk menambahkan kayak tadi yang kita coba di bagian administrator untuk menambahkan anggota, ini adalah programnya. Ini program untuk menambahkan anggota baru atau mungkin pegawai baru atau mungkin sampai admin baru. Seperti yang sudah kita tunjukkan di awal tadi.
Kemudian di sini ada manage gadai. Manage gadai di sini adalah apa namanya? Untuk mengajukan gadai itu. Yang kita ngajukan gadai mungkin ada kesalahan atau apa. Di sini kodenya akan harus di bagian sini. Dan di sini ada input, berarti tadi kita inputkan barang-barang apa aja yang mau kita gadai. Seperti kayak tadi mobil, kemudian mungkin nanti kita akan menggadaikan sepeda atau apa. Nah, ini bagian inputnya. Kemudian bagian save-nya ini berarti udah diterima semuanya. Ya, jadi apa namanya? Jadi benar-benar sudah terverifikasi dengan baik, jadi tinggal dikirim ke bagian pihak pegawai. Baik, ini untuk tampilan gadainya. Tuh, belum ada gadai. Manajemen edit ini adalah untuk apa namanya? Mendesain ini, mendesain gambar. Jadi seperti yang gambar yang ada di sini. Yang ada gambar profile. Kemudian mungkin di bagian apa namanya? Bagian administrator. Sebentar, kita login dulu. Kita masuk ke administrator, kemudian ini ya di bagian sini. Ini gambar-gambar ini, gambar kucing, gambar hamster, gambar kucing lagi. Ya, itu tadi diurus di bagian program bagian sini. Kemudian ada edit save. Nah, edit save ini yang tadi kita apa namanya? Mengedit user yang tadi kita tambahkan. Jadi kita bisa mengeditnya di sini. Untuk kita merubahnya itu di bagian sini. Karena itu buat menghapus. Jadi itu benar-benar apa namanya? Kita menghilangkan ininya. Jadi kita apa namanya? Langsung menghapus user tadi. Di sini ada bagian programnya. Kemudian untuk menginput, nah input tadi yang pertama tadi yang waktu kita mau isi siapa namanya, kemudian apa namanya, apa otorisasinya, kemudian apa passwordnya, itu di sini bagian input. Dan managing ini sudah, ini buat save. Nah, ini untuk tampilan ini apa namanya, ini untuk tampilan ininya, apa tampilan desain ininya, desain seperti seperti ininya, samping-sampingnya hijau ini, kegiatan ini nah. Ini didesain di bagian program bagian ini. Kemudian di sini manage user aktif. Manage user aktif tadi itu yang kita apa mengaktif atau mengaktifkan anggota tadi. Setelah kita sudah praktek, kemudian edit save, hapus. Ini sama-sama aja ya, sama ya. Manage user. Baik, kemudian di sini profile. Profile di sini tuh yang di sini. Nih, profile. Profile user. Itu ada di situ tadi. Kemudian kita akan lanjut ke bagian transaksi gadai. Nah, transaksi gadai ini adalah tadi yang apa namanya yang berupa teks yang tadi kita misal kita sudah menginput dan sudah di apa namanya udah selesai kemudian kita kirimkan ke pegawai. Tadi itu yang data ajuan tuh ini akan masuk ke dalam program ini. Contohnya tuh di bagian yang ini. Ntar kita logout lagi. Kita masuk ke bagian anggota. Username-nya Faiz. Klik login. Ajuan gadai. Yang ini, tabel yang ini. Yang nama nilai, yang nama barang. Kemudian ada nilainya, ada status, kemudian ada prosesnya. Nah, itu masuk ke dalam program yang ini, yang gadai ini. Kemudian yang peminjaman, yang peminjaman sama. Berarti kita lihat ke peminjaman, ajuan peminjaman berarti tabel yang ini masuk ke tadi yang transaksi peminjaman tadi. Kemudian di sini sama juga yang titip. Kita tinggal lihat yang titip. Kemudian ini ajuan titip barang. Nah, di sini. Jadi apa programnya ada di bagian teksnya ini untuk menampilkan teks ini. Kemudian di sini indeksnya adalah tampilan utama yang tadi kita mau login. Jadi misal kita logout. Bagian ini, selamat datang di my web gue. Itu adalah masuk ke indeks. Masuk ke indeks, termasuk di indeks. Kemudian kita lanjutkan ke login. Nah, ini ada termasuk tampilan dari indeks tersebut. Jadi untuk kita memiliki hak aksesnya kita sebagai apa. Kemudian siapa nama username-nya, kemudian passwordnya. Ya, itu ada di program yang ini.
Kemudian yang mainnya ini apabila kita login. Misal kita jadi admin. 1. Nah, mainnya ini adalah mengatur semua semua yang ada di tampilan awal ini. Jadi yang benar-benar yang menyusun desainnya dia seperti ini. Bagian sini profile usernya, kemudian di bagian sini ada berandanya, kemudian di bagian sini adalah kegiatan, ada galerinya. Itu diatur di bagian mainnya, di bagian main ini. Seperti yang kita atur ini ada ada video YouTube, yang saya masukin. Nah, jadi tampilannya ada di sini. Misalnya kita coba. Itu berhasil ya. Kita coba di bagian sini juga. Ini berhasil juga. Baik, kemudian apa lagi tadi? Buat foto. Di sini dimasuk kita bagian galeri ini, kita masukkan nama kucing-kucing ini. Nah, ini file belum saya tunjukin ya. Image yang kucing-kucing ini kita masukin di dalam sini. Jadi kita nggak asal bisa langsung input dari sembarang ya. Soalnya ini juga masih masih skala kecil, jadi mungkin memang skalanya masih statis. Jadi kita masukkan di sini dulu, baru kita bisa mengakses yang sudah ada di dalam sini. Kita tidak bisa mengakses apa yang ada di luar, belum saya atur sampai seperti itu. Nah, kemudian ini galeri-galerinya nih, foto-fotonya. Ya baik, kalau dengan itu jadi sekian dari video saya ini, karena sudah saya jelaskan semua ya. Insya Allah sudah tidak ada yang terlewatkan. Baik, dengan itu terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga yang mendengarkan bisa menambahkan wawasan. Mungkin minimalnya adalah mungkin seperti tahu gambaran bagaimana orang mungkin pemula seperti saya ini bisa membuat sebuah website sederhana seperti ini. Dan tidak lupa, semoga nilai saya bagus. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.